Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haldi Patra, dosen pada program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video ini adalah historiografi. Historiografi merupakan salah satu mata kuliah inti dalam bidang ilmu sejarah yang mempelajari bagaimana sejarah ditulis, dipahami, dan dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu. Berbeda dengan mata kuliah sejarah yang berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu, historiografi mengajak mahasiswa untuk mengkaji bagaimana pengetahuan tentang masa lalu diproduksi melalui proses penelitian, interpretasi, dan penulisan oleh para sejarawan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami berbagai karya sejarah, tetapi juga mampu membaca karya-karya tersebut secara kritis. Mahasiswa diajak untuk mengenali bahwa setiap tulisan sejarah lahir dalam konteks tertentu. Ia dipengaruhi oleh latar belakang penulis, pendekatan metodologis, perkembangan teori, serta kondisi sosial dan politik pada zamannya. Dengan demikian, historiografi membantu mahasiswa memahami bahwa sejarah bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan hasil konstruksi ilmiah yang terus berkembang seiring dengan munculnya perspektif, metode, dan sumber-sumber yang baru. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap berbagai narasi sejarah. Mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis argumentasi yang dibangun oleh sejarawan, mengevaluasi penggunaan sumber sejarah, memahami perkembangan teori dan metodologi sejarah, serta menyusun argumentasi ilmiah dalam penulisan sejarah. Kompetensi tersebut merupakan bekal penting bagi mahasiswa pendidikan sejarah, baik sebagai calon peneliti maupun sebagai calon pendidik yang mampu mengajarkan sejarah secara kritis dan reflektif. Secara umum, mata kuliah historiografi mencakup 4 tema besar. Tema pertama adalah konsep dasar historiografi yang membahas pengertian historiografi, ruang lingkup kajiannya, serta kedudukannya dalam ilmu sejarah. Tema kedua adalah isu-isu kritis dalam historiografi yang mengkaji berbagai perdebatan mengenai objektivitas sejarah, representasi masa lalu, memori, identitas, serta hubungannya dengan historiografi dan kekuasaan. Tema ketiga membahas historiografi Indonesia, mulai dari historiografi tradisional, kolonial, nasional, hingga perkembangan historiografi Indonesia kontemporer. Tema keempat adalah historiografi digital yang membahas perubahan praktik penelitian dan penulisan sejarah pada era digital, termasuk pemanfaatan arsip digital, kecerdasan artifisial, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam perkembangan historiografi saat ini. Keempat tema tersebut dikembangkan ke dalam 13 kali pertemuan tatap muka disertai dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 serta kegiatan kuliah kerja lapangan sebagai bagian dari pengalaman belajar kontekstual, serta ujian akhir semester sebagai evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pertemuan pertama dengan topik konsep dasar historiografi dan posisinya dalam ilmu sejarah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup historiografi, serta memahami posisi historiografi dalam ilmu sejarah sebagai bagian penting dalam proses pembentukan pengetahuan sejarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Melalui model ini, mahasiswa tidak langsung diberikan definisi mengenai historiografi, tetapi terlebih dahulu diajak mengamati sebuah sumber visual berupa foto sejarah. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, mahasiswa didorong untuk mengidentifikasi fakta, menyampaikan interpretasi awal, berdiskusi mengenai kemungkinan adanya perbedaan cara memaknai sumber sejarah. Kemudian secara bertahap menemukan sendiri konsep dasar historiografi melalui proses tanya jawab, diskusi, dan refleksi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan membangun pemahamannya secara aktif, sehingga konsep historiografi tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat hafalan,
tetapi sebagai cara berpikir kritis mengenai bagaimana sejarah ditulis, direpresentasikan, dan dipahami dalam konteks perkembangan ilmu sejarah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah makan? Sudah makan? Sudah. Jadi energinya sudah cukup untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini ya? Cukup ya? Oke. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, saya akan mengambil daftar hadirnya terlebih dahulu. Rahmadia, Sondi, Hafiz, Abdur, Farel, Rizko. Oke, ini adalah pertemuan kita dalam kuliah historiografi ini. Sebelum kita masuk ke topik historiografi yang akan kita bahas ini, saya pertama kali akan menjabarkan tentang apa tujuan mata kuliah ini. Pertemuan satu ini kita akan membicarakan tentang konsep dasar historiografi, pengertian historiografi, apa itu historiografi. Dan capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa, saudara sekalian, diharapkan memiliki kemampuan untuk satu, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup historiografi. Dua, memahami posisi historiografi dalam ilmu sejarah. Dan ketiga, menjelaskan jenis-jenis historiografi secara umum. Jadi, setelah kita berbicara tentang konsep dasar historiografi ini, Anda memiliki kemampuan untuk menjelaskan, memahami, dan mengaplikasikan dalam level yang sederhana tentang konsep-konsep historiografi ini. Oke? Kita lanjut. Saya punya satu foto di sini. Satu foto sebelum kita bahas ya apa itu historiografi ini. Saya punya satu foto dan foto ini akan membantu kita dalam memahami konsep historiografi. Perhatikan foto ini. Bisa dilihatkan sampai yang ke belakang, Willia, Tio, bisa dilihat dengan jelas ya. Foto yang ditampilkan di sini, coba perhatikan dengan seksama. Oke? Berdasarkan pengamatan saudara sekalian tentang gambar yang ditampilkan ini, siapa yang mau mencoba untuk menjelaskan kira-kira foto ini apa? Saya, Pak. Oke, Abdur, silahkan. Baik, di dalam media yang ditampilkan ini saya melihat bahwa ada sekumpulan orang di sebuah lahan yang terbuka. Tapi sini timbul pertanyaan, namanya pasar malam, tapi kok terlihat terang gitu kan Pak? Yang dinamakan Fort de Kock. Nah, mungkin dari situ bisa kita paham bahwa di sini ada masyarakat berkumpul untuk bertukar nilai atau bertukar barang. Mungkin itu saja Pak dalam pemahaman saya tentang media yang ditampilkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Abdur. Dari penjelasan Abdur tadi bisa kita tangkap ya bahwa Abdur berfokus kepada keramaian yang ada dalam foto ini. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau memberikan komentar mengenai pengamatannya tentang foto ini, silakan. Rizky, Pak. Oke, Rizky ya, silakan Rizky. Dari yang saya lihat dari foto ini Pak, mulai dari gedung yang ada atap bagonjongnya, kemudian ada itu seperti kayaknya itu tempat pasar malamnya Pak, gedung-gedung pasar malamnya yang atapnya hijau, kemudian juga dindingnya berasal dari kayu-kayu Pak. Ini menandakan bahwa foto ini sepertinya sudah diambil sejak lama Pak. Mungkin yang kita tahu foto-foto seperti ini diambil di tahun 1900 awal-awal mungkin Pak atau sebelumnya. Dan kita juga lihat di sini kendaraan yang digunakan ini masih seperti gerobak-gerobak Pak. Udah segitu saja Pak. Oke. Terima kasih Rizky yang telah juga memberikan pandangannya mengenai foto ini. Kita sudah punya dua pendapat tentang satu sumber sejarah ya. Tadi Abdur lebih fokus kepada perkumpulan orang-orang, sementara Rizky fokusnya kepada
bangunan yang ada dalam foto itu. Di sini akan muncul pertanyaan selanjutnya. Satu peristiwa, satu foto, artinya satu sumber, dilihat oleh dua orang yang berbeda pada waktu yang sama, memunculkan dua perspektif yang berbeda. Benar? Benar, Pak. Satu, orang-orang berkumpul. Yang kedua, tentang bangunannya. Itu akan membuat kita bertanya kembali. Jadi, ini sebagai sejarah, ini sebagai historiografi. Foto ini sebagai sejarah, peristiwa ini sebagai sejarah, sementara penafsiran yang diberikan oleh Abdur ataupun Rizky itu adalah historiografinya. Jadi kita bisa melihat terdapat perbedaan antara sejarah dengan historiografi di sini dari contoh yang sudah kita lihat di depan ini. Dari gambar yang sudah kita lihat tadi akan muncul pengertian historiografi sebenarnya seperti ini. Historiografi itu adalah studi tentang penulisan sejarah. Fokusnya bukan peristiwa di masa lalu, tetapi fokusnya adalah tentang bagaimana cara sejarawan menulis, menafsirkan, dan membingkai masa lalu. Seperti dari contoh yang sudah kita lihat tadi, kita sudah punya sumbernya, kita sudah punya peristiwanya. Peristiwanya adalah pasar malam, sumbernya adalah foto. Tetapi, kita bayangkan, Abdur dan Rizky adalah seorang yang sedang menulis sejarah dengan sumber yang sama dan peristiwa yang berbeda. Mereka punya tafsiran yang berbeda terhadap peristiwa di masa lalu. Intinya adalah tentang penafsiran. Tetapi selama penafsiran itu berpegang kepada sumber, itulah yang dimaksud dengan historiografi. Intinya di sini adalah studi tentang penulisan sejarah. Kalau sejarah itu studi yang membahas tentang masa lalu. Di sini kita juga akan bisa melihat tentang tahapan metode sejarah. Dan historiografi itu berada di tahapan terakhir. Pertama kita akan mengenal yang heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Dan kedua adalah kritik sumber. Sumber-sumber yang terkumpul tadi kemudian dikritisi lagi apakah ini valid atau tidak valid. Kemudian dipahami, diinterpretasikan, sumber yang sudah dikumpul, divalidasi, dipahami. Dan terakhir adalah historiografi, menulis sejarah berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dan dalam historiografi, fokus kita adalah melakukan studi, melakukan kajian tentang penulisan sejarah. Dengan kata lain, kita mengkaji tentang buku-buku sejarah. Kita mengkaji tentang artikel-artikel sejarah. Itu adalah historiografi. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Siapa? Oke. Lebih lanjut, historiografi itu tidak hanya mengkaji tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi fokusnya adalah tentang siapa yang menulis sejarahnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarawan-sejarawan yang pernah menulis sejarah, yang menghasilkan buku-buku. Kemudian, kapan buku itu ditulis atau kapan karya sejarah itu ditulis. Ini akan menentukan bagaimana seseorang menulis. Anda bayangkan saja, seseorang menulis sejarah pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia dengan hari ini, apakah kira-kira sama cara mereka menulis? Beda. Bisa berbeda, bisa sama. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetapi kemungkinan ada perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan itu tetap ada. Karena ini akan dipengaruhi oleh jiwa zaman, waktu kapan ia ditulis, dan banyak hal yang akan mempengaruhinya. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana sejarah itu ditulis. Bagaimana sejarah itu ditulis? Di sini ada permainan bahasa, ada permainan narasi yang muncul. Ada, mungkin Anda pernah melihat seseorang sejarawan atau sebuah buku sejarah bercerita dengan bahasa yang sehari-hari. Di lain sisi ada juga yang menulis sejarah dengan bahasa yang baku akademis. Itu sah-sah saja. Dan itu menjadi
fokus utama dari kajian historiografi itu tentang bagaimana sejarah itu ditulis. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah tentang posisi historiografi dalam ilmu sejarah. Tadi kita sudah mempelajari, sudah mendiskusikan tentang definisi dari historiografi. Jadi kemudian muncul pertanyaan, kenapa historiografi itu penting untuk dibahas? Sebelum itu, kita harus melihat posisi historiografi itu dalam ilmu sejarah. Oke? Tadi kita sudah lihat definisinya. Sejarah itu berbicara tentang apa? Tentang peristiwa di masa lalu. Historiografi berbicara tentang penulisan sejarah. Jadi berbeda ya. Dari situ, bisakah kita melihat posisi dari historiografi dalam ilmu sejarah? Bisa? Coba kira-kira ada yang mau berpendapat di mana sih posisi historiografi itu dalam ilmu sejarah? Silakan. Moses? Kalau saya Pak menempatkannya menjadi sebuah jembatan antara fakta dan narasi sejarah Pak. Kenapa? Karena fakta sejarah itu kan membuktikan sumber itu apakah relevan atau enggak. Makanya dari fakta sejarah baru penulis sejarah itu mampu menuliskan sebuah narasi sejarah yang benar konkret Pak. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Moses. Ini jadi Moses tadi menekankan tentang ia menjadi jembatan antara fakta dan narasi sejarah. Fakta kemudian dirangkai untuk menjadikan ia sebagai suatu narasi. Benar? Cukup bagus. Terima kasih Moses. Selanjutnya siapa lagi yang mau membingkai di mana kira-kira posisi historiografi itu dalam ilmu sejarah? Ya, Sagifa. Silakan Sagifa. Baik Pak, menurut saya posisi historiografi dalam ilmu sejarah itu menunjukkan bahwa sejarah itu bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk penafsiran ulang. Sekian Pak. Oke, terima kasih Giva. Jadi Giva menyimpulkan bahwa sejarah itu bersifat dinamis dan bisa ditafsirkan ulang ya. Nanti akan kita lihat tentang argumen Giva ini dan kita akan membuktikan bahwa memang benar ternyata sejarah itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis maksudnya di sini adalah sejarah itu bisa berubah-ubah. Maksudnya narasi dari sejarah itu bisa berubah-ubah dan ia tidak statis, tergantung dari bagaimana suatu generasi dan generasi selanjutnya menafsirkan peristiwa di masa lalu itu. Oke, kita sudah punya dua jawaban yang sangat luar biasa sekali, bagus, dan sudah saya pikir cukup tepat untuk memosisikan posisi dari historiografi dalam ilmu sejarah. Nah, menarik seperti yang disampaikan oleh Sagifa tadi yang mengatakan bahwa sejarah itu ternyata bersifat dinamis dan bisa ditafsirkan ulang. Saya punya satu cerita ini. Ceritanya seperti ini. Anda mungkin pernah membaca atau mendapat cerita, terutamanya ketika kita SMA dulu, saat belajar sejarah. Ceritanya tentang pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan yang sekarang menjadi Pantura, pantai utara Jawa, yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat Herman Willem Daendels berkuasa. Pernah ya? Pernah. Jadi ceritanya pada saat itu pemerintah Hindia Belanda berusaha membangun jalan dan pekerja yang membangun jalan tersebut adalah masyarakat di mana jalan tersebut dilalui, dan jalan itu dibangun dengan kerja paksa atau kerja rodi namanya. Izin Pak, Ya? baru ini saya melihat di berita bahwasanya kerja rodi yang dinamakan kerja paksa itu ternyata tidak semuanya benar di sejarah yang kita akan pelajari di waktu SMA Pak. Karena ada nota atau bukti pembayaran yang dilakukan oleh gubernur dari Belanda itu
William Major Herman William Daniels tersebut. Nah, jadi di sini kami muncul pertanyaan, Pak, apakah yang menjadi yang membuat pekerja-pekerja dari pribumi ini yang tidak digali tersebut, apakah benar dari penjajah Belanda tersebut atau mungkin dari pribumi tersebut, Pak? Yang melakukan korupsi Ya. itu ya kawan. Benar sekali yang disampaikan oleh Sondi tadi. Gini, kita lihat. Pertama ada pembangunan jalan raya ya. Ada pembangunan jalan raya, yang membangun adalah pemerintah Hindia Belanda, yang bekerjanya adalah masyarakat pribumi, itu sejarahnya. Historiografi masa lalu, maksudnya penulisan-penulisan sejarah yang sudah ada menyebutkan itu dibangun dengan cara kerja paksa. Dengan cara kerja paksa. Yang menyebabkan penderitaan bagi pribumi. Dan selama puluhan tahun itu menjadi semacam apa ya, semacam pesan moral bagi kita bahwa penjajahan itu kejam, menyiksa, apalagi kematian, segala macam hal yang buruk itu kita tempatkan kepada penjajahan, dan orang yang dijajah ini merasa menderita, maka tugas suci untuk melawan penjajahan. Itu salah satu bentuk historiografi. Tapi kemudian muncul akhir-akhir ini bahwa ternyata ini apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui tidak sesederhana itu. Bahwa benar dikatakan ada korban dari pembangunan jalan ini, tetapi poin penting di sini seperti yang disampaikan oleh Sondi, ternyata ini ya, yang membangun jalan ini, pemerintah Hindia Belanda menyediakan upah, anggaran, dana untuk pembangunan ini. Tetapi muncul, muncul elit-elit penguasa, saya tidak mengatakannya serakah, belum sampai ke sana, muncul elit-elit pribumi penguasa yang korupsi. bisa kita bahasakan korupsi di sini, yang tidak mendistribusikan dana dari pemerintah Hindia Belanda ini ke pekerja. Sehingga historiografi yang lama cenderung seperti ini, meloncatnya dari pemerintah Hindia Belanda melakukan kerja paksa tanpa adanya melihat ada agen bernama bangsawan tadi. Tapi itu menjadi kontroversi juga sampai hari ini. Baik itu narasi yang lama atau narasi yang baru masih bersifat dinamis dan masih terbuka untuk ditafsirkan ulang. Ya, masih terbuka untuk ditafsirkan ulang. Itu maksudnya saya katakan ia bersifat dinamis, dan luar biasa Sagipa yang melihat posisi historiografi dan ilmu sejarah itu dalam proses dinamikanya tadi. Terima kasih. Saya pikir itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Tolong dibaca RPS-nya dan bahan-bahan bacaan yang sudah saya sampaikan di e-learning kita. Minggu depan kita akan membahas tentang isu-isu kritis tentang historiografi. Dan saya pikir itu, selamat melanjutkan aktivitas sehari-harinya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proses penyusunan perangkat pembelajaran dan pembuatan video ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, dan program studi pendidikan sejarah dan juga program studi pendidikan sosiologi.
atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pengembangan kompetensi dosen ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen yang telah memberikan masukan dan berbagai pengalaman dalam pengembangan pembelajaran, serta kepada seluruh mahasiswa yang menjadi mitra belajar dan terus memberikan semangat untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kritis, dan bermakna. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat tidak hanya sebagai bagian dari pemenuhan proses sertifikasi dosen, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran historiografi dan mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam memahami serta mengkaji penulisan sejarah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.